Shalom Bapak Ibu, bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Di tengah situasi yang paling menakutkan sekalipun, situasi yang paling tidak jelas sekalipun, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu ada hal yang dapat kita syukuri di hadapan Tuhan. Sekarang kita masuk bagian yang keempat Bapak Ibu. Roma 8 ayat 26 dan 27. Firman Allah berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nanti ayat selanjutnya Bapak Ibu, dan Allah yang mengetahui maksud Roh itu menyelidiki hati nurani, Dia menjawab doa kita. Poinnya Bapak Ibu, apa yang patut kita syukuri senantiasa setiap hari Bapak Ibu? Bukan hanya iman keselamatan yang kita peroleh, bukan hanya keluarga yang ada pada kita, bukan hanya firman Allah yang tertulis yang ada pada kita, tapi kita juga harus bersyukur setiap hari. Karena apa? Setiap hari Roh Kudus berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saya. Roh Kudus 1 kali 24 jam menaikkan doa-doa kepada Bapa di surga untuk kita, untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa berdoa dengan benar. Rasul Paulus mengatakan begitu. Firman Allah berkata demikian. Karena kita punya banyak kelemahan. Kita banyak punya kekurangan. Doa-doa kita kadang punya motif-motif yang tidak sehat. Doa kita punya motivasi yang tidak benar. Tetapi jika Allah Roh Kudus yang berdoa Bapak Ibu, maka Allah Roh Kudus berdoa dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan hati nurani yang paling dalam itu Bapak Ibu. Itu patut kita syukuri. Allah Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu dan saya berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, sekalipun tak terucap. Tetapi Allah Roh Kudus menaikkannya kepada Bapa untuk Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, bukankah ini hal yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita patut mensyukurinya. Bapak Ibu, barangkali kita capek pulang kerja, kita capek dengan semua situasi, kita merasa begitu lelah dengan kehidupan ini, sampai kadang-kadang waktu kita tidur Bapak Ibu, kita berdoa sekedarnya. Kita berdoa apa adanya, bangun pagi seharusnya tubuh segar, tapi betapa sakit rasanya semua tubuh. Kita begitu lelah, seakan-akan mau tetap ada di pembaringan saja. Dalam situasi yang paling seperti itu Bapak Ibu, kita berdoa kadang-kadang ala kadarnya. Kita berdoa sekedar berucap saja. Tetapi kita bersyukur, ada Allah Roh Kudus yang menaikkan doa-doa kepada Bapa di surga untuk kita orang-orang kudus. Orang-orang yang telah dikuduskan oleh kuasa darah Kristus. Karena itu kita patut bersyukur Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mengucap syukur kepada Allah dan berkata, Bapakku bersyukur untuk Roh-Mu yang senantiasa berdoa dengan keluhan yang tak terucapkan. Terima kasih Bapa untuk Allah Roh Suci yang membantu aku berdoa. Untuk berdoa dengan benar sesuai dengan kehendak Allah yang kudus. Bapak Ibu, kita patut mensyukuri untuk apa yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus di dalam kita dan melalui kita. Tidak ada agama yang mengajarkan seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada aliran kepercayaan di luar sana yang mengajarkan seperti yang kekristenan ajarkan. Di mana Roh Allah dalam diri kita membantu kita di tengah kelemahan-kelemahan kita untuk terus menaikkan doa-doa suci kepada Bapa yang Maha Baik. Ini tidak berarti bahwa kemudian kita tidak perlu berdoa. Sebuah kesalahan yang sangat serius Bapak Ibu. Tanpa doa kita akan hancur-hancuran. Bukankah kita tahu slogan itu? Nafas hidup orang percaya adalah doa. Bagi kita tidak berdoa adalah sebuah kematian. Tetapi sebaik apapun sebuah doa yang kita naikkan, seserius apapun kita berdoa Bapak Ibu, kita punya banyak kelemahan dan kekurangan. Itulah sebabnya Roh Kudus membantu kita berdoa dengan keluhan yang tak terucapkan kepada Allah yang hidup. Bukankah itu patut kita syukuri? Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Bersyukurlah bahwa Allah Roh Kudus masih terus berdoa untuk kita. Dan kita berdoa kepada Allah bagi kemuliaan Allah. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.